Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Nugroho Agung. Dan jika teman-teman ingin membaca langsung ceritanya, dapat membaca di akun Twitter Nugroho Agung. Untuk linknya saya lampirkan di deskripsi. Alam lain, pabrik kain. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu rahayu ya, lancar melaksanakan ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Lama juga saya tidak bercerita di sini. Maaf, kegiatan lagi banyak-banyaknya, tapi saya mencoba untuk bisa meluangkan waktu bercerita di rumah ini. Beberapa waktu lalu dapat cerita dari seseorang yang menceritakan pengalamannya saat mengalami kecelakaan. Ada sesuatu yang ganjil dirasakan saat kejadian itu terjadi. Hal tersebut nampak nyata jika saja ia tidak lolos saat itu. Baginya mungkin kisahnya tak bisa ia ceritakan pada saat ini. Semua nama saya samarkan, melindungi privasi dari narasumber yang saya temui. Dari cerita ini, semoga bisa mengambil pelajaran baik dan buang segala hal negatif di dalamnya. Waktu itu, Wisman dan Nardi masih berada di rumah Robi, bersenda gurau, ngobrol ngalur ngidul, membahas segala hal yang ada di pikiran mereka masing-masing. Dari masalah politik, agama, sosial, hingga berujung membahas perempuan yang sedang disukai oleh Nardi. Layaknya remaja laki-laki pada umumnya, sambil menyeruput kopi dan mengisap rokok, mereka bertiga terlalu tenggelam dalam obrolan, sampai membuat mereka lupa akan waktu. "Sudah jam 11:30, kamu gak pulang?" ucap Wisman saat mereka berkumpul, membuat semua orang hanya terdiam. "Kok sudah malam banget ya? Yuk cepetan balik," ujar Nardi berdiri sambil mengisap rokok lalu membuangnya. "Koe pada wani lewat jembatan." "Kamu berani lewat jembatan?" tanya Robi. "Memangnya mau lewat mana lagi? Adanya cuma itu jalan satu-satunya," jawab Nardi yakin. "Enggak, kata orang dulu, ada aja, pokoknya ada yang membuat celaka jika saat malam lewat situ. Jembatan itu kan persis berdekatan dengan pabrik kain. Nah di situ katanya ada istana gaib bro," ucap Robi membuat Nardi hanya bisa berdiri mematung. "Wis, nginap bae nang kene, di ora papa." "Oh ya, sudah menginap saja di sini gak apa-apa kok," Robi menawarkan pilihan pada Nardi. "Gak bisa, nginap gimana loh? Tahu sendiri bapakku kalau marah kayak apa. Udah, aku pulang aja," tegas Nardi sembari memberikan kode pada Wisman. Dengan segera Wisman dan Nardi pamit dari rumah Robi. Malam itu jalanan sudah teramat sepi. Hanya suara motor Nardi yang masih bisa didengar oleh Wisman. Kota kecil ini memang tak seramai kota besar. Jam 9 malam saja sudah sepi. Pedagang dan toko sudah tutup. Hanya sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan lain. Wisman mulai cemas. Ia takut Nardi membawa motor seperti orang sedang dikejar setan. Entah karena takut dengan bapaknya atau takut dengan apa yang dikatakan Robi sebelum mereka kembali. Dari kejauhan mereka berdua bisa melihat jembatan yang menghubungkan jalan yang akan mereka lewati dengan wilayah tempat mereka tinggal. Jembatan itu tampak berdiri kokoh. Motor terus melaju kencang. Klakson beberapa kali dibunyikan hingga akhirnya saat motor itu mulai masuk ke atas jembatan, terjadi lompatan akibat kecepatan tinggi yang dipicu oleh Nardi. Brak! Terdengar bunyi keras. Motor mendarat dengan kecepatan tinggi. Namun tak berselang lama ada yang aneh dengan motor yang mereka kendarai. Kecepatan motor tiba-tiba melemah, seperti kehilangan daya. Lampu tiba-tiba mati. Kini Nardi dan Wisman berada di tengah jembatan, terjebak di antara gelap. "Edan kowe di, kenceng banget lo ya. Dikejar apa sih?" tanya Wisman sembari turun dari motor. "Dikejar setan, aduh motorku malah mogok sih," ucap Nardi menggerutu.
Lampemu, mulutmu itu Lodi, yang benar. Kita lagi di tengah-tengah jembatan yang dikata angker, singit, wingit. Apa sih? Gak usah terlalu dipikir apa yang diomongin Robi tadilah, man. Mitos itu mitos. Potong Nardi membuat Wisman hanya bisa menganga. Karetmu di, terserah kamulah. Percaya ya syukur, gak percaya ya wes. Balas Wisman sambil berjongkok memeriksa mesin motor. Terus gimana ini, man? Tanya Nardi yang tampak kebingungan. Yo pinam maning, gimana lagi coba? Tuntun aja lah, jawab Wisman. Aduh loh, masih jauh ini, man. Lo ya aku gak paham mesin di. Wes lah, ayo jalan, tuntun. Barangkali di depan ada bengkel, ucap Wisman menenangkan suasana. Bengkel demit. Udah maleman, udah pasti tutup, timpal Nardi. Cangkemmu Lodi, balas Wisman sambil melihat temannya yang terus tersenyum dengan wajah meledek. Mereka berdua akhirnya menuntun motor yang mogok itu berjalan di tengah jembatan, diiringi suara jangkrik dan binatang malam yang lainnya. Terdengar juga suara burung malam terbang di atas mereka sambil terus berteriak, membuat suasana semakin mencekam. Mereka terus berjalan perlahan. Nardi memegang stang sedangkan Wisman mendorong dari belakang. Sampai akhirnya mereka sampai di sisi sungai. Berhasil melewati jembatan itu meski keringat keluar deras dari tubuh mereka berdua. Tiba-tiba saja angin bertiup kencang, membuat dingin malam menusuk hingga ke tulang. Sesekali Nardi mengengkol motor bebeknya. Berkali-kali dicoba, mesin motornya tak kunjung menyala hingga kring 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 kring. Suara besi yang dijejer saling beradu, sesekali beradu juga dengan jalan beraspal, terdengar keras di belakang mereka. Nardi dan Wisman paham jika bunyi itu adalah becak yang akan melewati jembatan itu. Becak di daerah Nardi dan Wisman sengaja menempelkan kaleng atau plat besi sebagai tanda untuk memberitahu jika ada becak yang mau lewat. Hal itu nampak biasa bagi mereka. Sayup-sayup suara itu semakin mendekat. Wisman berhenti, menoleh ke belakang, diikuti Nardi yang terus memperhatikan mereka. Hingga akhirnya mereka berdua bisa melihat becak itu mulai berjalan melewati jembatan, tenang menuju arah mereka berdua. Di, ada becak, numpang becak aja Yudi, ucap Wisman sambil memegang kedua lutut yang terasa pegal. Ngawur, motor mau ditaruh mana? Masa dibopong? Mana mau tukang becaknya? Tanya Nardi dengan mulut maju ke depan. Tinggal aja lah, siapa sih yang mau ambil motor ini? Balas Wisman sambil terkekeh. Motor ini harta satu-satunya yang aku punya, man. Jangan meledek kamu. Gini-gini masih laku di tukang loak, jawab Nardi membuat mereka berdua tertawa. Becak itu masih lumayan jauh dari mereka. Terus berjalan mendekat. Jelas Wisman bisa melihat kaki dan otot yang mengencang, mengayuh pedal becak dengan kepayahan. Pikirnya satuan becak sudah kelelahan karena sudah malam juga. Pak, becak pak, aku pegel ini loh, numpang ya. Teriak Wisman membuat kaget Nardi yang masih berjalan pelan di depannya. Weh, serius loh man, bayar sendiri loh, ucap Nardi yang kaget melihat kelakuan temannya. Ikut atau mau aku tinggal sendirian di sini? Milih ninggal motor apa tak tinggal? Ucap Wisman yang wajah menjubalkan. Karepmu, terserah, balas Nardi yang mulai kesal. Becak itu semakin mendekat, berjalan pelan, bunyi pedalnya bisa terdengar jelas. Pertanda becak ini kurang perawatan atau mungkin sudah cukup tua. Hingga akhirnya Wisman menyadari ada yang janggal dengan apa yang sedang menuju ke arahnya.
Sesuatu yang asing baginya datang semakin mendekat. Wajah Wisman seketika berubah setelah beca itu melaju semakin cepat ke arahnya. Kecepatan kendaraan roda 3 itu tiba-tiba melaju semakin kencang, membuat Wisman histeris berteriak sambil menunjuk ke arah beca itu. "Endas, endas!" teriak Wisman sembari mendekat ke arah Nardi. Lelaki itu telat menyadari beca itu sudah berhenti di dekat mereka. Kendaraan roda 3 itu berhenti dengan pengendaranya yang tak memiliki kepala, membuat keduanya sontak terkejut dengan pemandangan mengerikan yang mereka lihat. Nardi sekuat tenaga mengengkol motornya, entah itu usaha terakhirnya atau apapun. Tapi nyatanya Nardi berhasil menyalakan motor bebeknya, berteriak pada Wisman dengan nada ketakutan, mengajak temannya yang sudah berada di depan berlari kencang. Nardi segera menyusul Wisman, lalu segera kabur dari tempatnya saat itu. Motor itu melaju lebih kencang dari sebelumnya. Tikungan berbelok tajam ke kanan, mereka libas tanpa mengurangi kecepatan. Rasa takut akan apa yang barusan mereka lihat membuat Nardi seperti buta arah sesaat. Pandangannya terus melihat ke depan, lalu sekelebat bayangan hitam seperti lewat dengan cepat. Nardi tak bisa menghindari, ia tak sempat merespon. Naas ketakutan membuat panik. Nardi ia kehilangan keseimbangan, tak bisa mengendalikan laju motornya. Brak! Bunyi keras terdengar jelas. Beberapa detik Nardi merasa tubuhnya melayang hingga akhirnya bruk, sak, 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 bruk. Bunyi terakhir yang Nardi bisa dengar sebelum gelap mulai masuk perlahan, membuatnya tak bisa lagi mendengar apapun, melihat apapun dan merasakan apapun. Semua mendadak hening. Bau bunga setaman tercium, baunya pekat membuat Nardi terbangun. Perlahan matanya menatap langit. Samar Nardi melihat bayang dedaunan yang terus bergoyang tertiup angin, mengingat kejadian yang terjadi sebelumnya. Perlahan pandangannya mulai jelas. Ia kemudian mengangkat badannya lalu duduk di tengah tanah lapang yang sepertinya ia kenal. Nardi masih melihat ke sana kemari, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Rasanya asing, sangat asing. Nardi kemudian bangkit dari duduknya, berjalan sempoyongan. "Man! Wisman!" teriak Nardi yang kemudian memanggil temannya. "Man!" teriak Nardi lebih kencang, namun yang bisa ia dengar hanyalah gema dari suaranya sendiri. Tak ada jawaban dari temannya atau siapapun. Ia hanya bisa menemui tanah lapang dengan rerumputan yang terbentang luas. Tempatnya kini berdiri. Nardi membalikkan tubuhnya, mencoba mencari bantuan. Sampai akhirnya ia bisa melihat pabrik kain yang berdiri gagah di depannya. Bingung rasanya Nardi tadi mengalami kecelakaan yang terjadi di jalan yang tepat berada di belakang pabrik itu. Namun kenapa saat ini ia malah berada di tengah tanah lapang yang berada di depan pabrik kain? Kabut putih tiba-tiba datang seperti menyelimuti tempat Nardi berdiri saat ini. Dingin angin bisa ia rasakan. Keadaan langit begitu aneh. Bukan malam, bukan juga siang. Gelap, namun Nardi bisa melihat jelas apa saja yang berada di sekitarnya. Sampai akhirnya mata Nardi dikejutkan dengan seorang perempuan yang berdiri tepat di depan gapura pabrik tersebut. Gadis itu menggunakan gaun, memegang payung dengan topi lebar berwarna putih. Nardi bisa melihat wanita itu tersenyum, seperti menyapa kedatangannya. Ia kemudian berbalik arah, berjalan anggun masuk ke dalam pabrik. Melihat hal ini, Nardi mencoba untuk mengajarnya. Ia berlari ke arah perempuan itu masuk. Namun Nardi tak menemukan apapun. Sosok perempuan itu hilang di telan bumi. Nardi terdiam sejenak.
Ia tampak ragu untuk melanjutkan langkahnya, namun pikirnya terus memberontak. Ia ingin mencari tahu di mana temannya saat ini. Tak mau menunggu terlalu lama, Nardi akhirnya melangkahkan kakinya walaupun nampak ragu. Ia terus berjalan masuk, melewati halaman pabrik yang cukup luas. Namun Nardi tahu ada yang aneh pada apa yang terjadi saat ini. Pabrik kain itu nampak sepi, tak ada orang yang bisa ia lihat di dalam pabrik ini. Tak ada aktivitas yang terjadi, pabrik ini benar-benar terasa sunyi hingga akhirnya teng, 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 teng. Bunyi lonceng mengagetkan Nardi, yang kemudian mata Nardi bisa menangkap sebuah peristiwa yang cukup aneh. Tiba-tiba saja suasana pabrik menjadi sangat ramai. Orang-orang seperti keluar entah dari mana. Mereka berlalu lalang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Namun tak ada orang yang melihat kehadiran dari Nardi. Ia bagai dianggap seperti batu. "Maaf sebentar," ucap Nardi memegang tangan dari laki-laki yang lewat di dekatnya. Orang itu nampak seperti orang pribumi dengan pakaian orang zaman dulu. Ikat kepala berwarna coklat ia pakai melingkari kepalanya. Laki-laki itu memakai jarik dan juga kemeja berwarna hitam. "Pak, ini saya di mana ya?" tanya Nardi. Namun lelaki itu tak menjawab. Apapun langkahnya ia lanjutkan. Ia menarik paksa tangannya membuat Nardi hampir saja terjatuh. Tak ada jawaban, tak ada kejelasan. Mereka semua masih berjalan lalu lalang melewati Nardi yang masih kebingungan dengan keadaannya sekarang. Tiba-tiba saja ada yang mengangkat tubuh Nardi. Satu orang memegangi tubuhnya, satu orang lain memegangi kakinya. "Woi, mau dibawa kemana aku?" teriak Nardi sambil terus memberontak. Namun sama seperti sebelumnya, kedua orang ini pun hanya diam, tak menjawab apapun. Mereka tetap memegang erat tubuh Nardi, membuat lelaki itu tidak berdaya. Kemudian, piur! Nardi dilempar ke dalam kolam yang berisi penuh air. Matanya terus membuka. Di dalam air, ia bisa melihat bayangan orang-orang yang berkumpul di sekitar tepian kolam. Saat Nardi hendak menuju permukaan, tiba-tiba saja tubuhnya terasa berat. Benar saja, saat ia melihat ke bawah, Nardi mendapati sepasang tangan dari dasar kolam yang gelap memegangi kakinya dengan erat, membuatnya tak bisa bergerak bebas. Nardi mencoba berteriak, memberontak tak terkendali. Air yang tadinya tenang berubah keruh, hingga pada akhirnya Nardi terus mencoba naik ke atas. Saat kepalanya menyembul ke permukaan, Nardi tak mendapati orang-orang yang tadi berada di tepian. Cepat-cepat ia segera keluar dari kolam itu dengan keadaan basah kuyup. Keadaan yang tadi ramai penuh dengan orang, kini mendadak sepi. Tak ada satupun manusia yang dilihat oleh Nardi. Kabut tipis seperti menyelimuti kembali tempat ini. Kini Nardi paham saat ini ia berada di dalam halaman tengah pabrik kain itu. Ia berdiri mematung di tengah-tengah bangunan-bangunan yang besar. Pikirannya masih kacau dengan keadaannya saat ini. Nardi berjalan perlahan, mengarahkan kakinya untuk keluar dari tempat itu. Mengarahkan pandangannya ke sana kemari. Angin yang lewat begitu menusuk tubuh Nardi hingga akhirnya ia melihat cahaya kuning di depan pintu salah satu bangunan pabrik. "Ada orang di ruangan itu. Semoga," ucap lirih Nardi, terus berusaha mencari bantuan. Anak laki-laki itu mengarahkan langkahnya ke depan pintu pabrik yang terbuka. Ia kemudian masuk ke dalam. Cahaya kuning yang ia lihat sebelumnya ternyata berasal dari sesuatu yang tengah dibakar. Di dalam ruangan itu, orang-orang berdiri melingkar. Yang di tengah nampak api besar yang terus berkobar. Orang-orang itu hanya diam mematung. Pandangan mereka menatap ke arah api. Tak ada yang berkedip, membuat Nardi hanya bisa bergidik ngeri.
diikuti dengan bulu kuduknya yang berdiri. Ia tahu tak ada yang bisa ia tanyai saat ini. Ia paham kalau apa yang dialami Nardi saat ini adalah hal-hal ganjil yang tak masuk di pikirannya. Akhirnya Nardi membalikkan badannya berniat untuk meninggalkan ruangan itu. Tapi saat ia membalikkan tubuhnya, dua lelaki berperawakan tinggi dan besar sudah berada di depan Nardi. Lebar badan mereka berdua seolah menutup jalan yang akan dilewati oleh Nardi. "Mau apa kalian?" tanya Nardi panik. Diiringi rasa kaget dan takut, dua laki-laki itu langsung mencengkram lengan Nardi di sisi kanan dan kiri, membuat kaki Nardi terangkat. Tak ada pijakan untuknya, ia tak bisa berjalan, berlari ataupun kabur dari ruangan itu. Dua sosok laki-laki besar dan pakaian bak seragam tentara yang sering ia lihat di foto-foto zaman dulu. Ingatan Nardi menangkap cerita tentang kejadian masa lalu, tentang pendudukan era koloni di kotanya dulu. Mari kita lanjutkan malam ini. Sudah terbuka, sudah tarawih. Jangan lupa es buahnya dihabiskan. Jangan sia-siakan makanan gak baik itu. "Mau di mana? Mau dibawa kemana aku bangsat?" ucap Nardi panik. Dua orang tadi tak menjawab apapun. Mereka terus berjalan, menjauh dari tempat yang berisikan orang yang berdiri mematung mengelilingi api. Hingga akhirnya Nardi bisa melihat wajah orang-orang itu berubah, tersenyum meringai-ringai ke arah Nardi dengan tatapan sayu dan ekspresi yang datar. Nardi terus memberontak hingga datang seseorang menggunakan baju serba hitam dengan tokat di tangannya, memiliki kumis tebal dengan hidung yang mancung. Laki-laki itu mendekat ke arahnya, melihat wajah Nardi dengan seksama. "Kenapa kamu di sini?" ucap laki-laki itu. Nardi hanya melongo, mencoba untuk memahami apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Nardi tak bisa mengerti dengan apa yang ditanyakan oleh laki-laki itu. "Kenapa kowe di sini?" ucapnya lagi. Nardi masih terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Saya nggak ngerti tuan," ucap Nardi terbata-bata. Laki-laki itu kini berdiri tegak di depan Nardi. Ia membuang tongkat yang sedari dipegangnya. Tiba-tiba saja pukulan keras mendarat di bagian perut Nardi. Laki-laki itu merontak kesakitan. Lalu tamparan mendarat di pipi kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan yang cepat. Tak sampai di situ, Nardi lalu mendapatkan tendangan beberapa kali. Tubuhnya terus dipegangi oleh dua orang berseragam dengan erat. Nardi lemas, tubuhnya dilepas, terhempas, jatuh ke tanah. Ia tak bisa bergerak hingga akhirnya Nardi bisa mendengar gelak tawa dari orang-orang yang kini menonton, menertawakannya yang tak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia kini menjadi pusat tontonan orang-orang aneh yang mengelilinginya. Dua orang berseragam tadi kemudian menarik kaki Nardi. Sepasang tali diambil, kaki Nardi diikat dengan tali tambang berwarna coklat tersebut. Tali itu diikatkan pada tubuh seekor kuda. Setelah selesai mengikat, kuda itu dipukul dengan tongkat dengan keras, membuat kuda itu berteriak lalu berlari. Tubuh Nardi diseret keluar dari lingkungan pabrik. Nardi tak bisa bangkit. Tubuhnya terus terbawa kuda yang berlari ke arah lapangan yang rimbun dengan rerumputan. Nardi terus berusaha bangkit, berharap ada yang bisa menghentikan kuda itu. Setelah cukup lama hanya bisa pasrah, terus ditarik oleh kuda yang bergerak. Tiba-tiba saja kecepatan kuda itu perlahan melambat, semakin lambat dan akhirnya berhenti. Nardi kemudian buru-buru melepas tali yang sedari tadi mengikat kakinya. Nardi pun berdiri mencari tahu kenapa kuda yang sedari tadi berlari menariknya kini berhenti. Dari belakang binatang itu, Nardi bisa melihat ada sosok yang berdiri di depannya. Tak salah lagi, perempuan dan gaun dan topi lebar yang pernah Nardi lihat sebelumnya kini sedang berdiri di depan binatang itu.
Tangannya membelai lembut kepala kuda tersebut. Namun wajah wanita itu terus melunduk. Ia seperti tak mau dilihat oleh Nardi yang terus memandang dengan rasa penasaran ke arahnya. "Mbak, Anda siapa?" ucap Nardi sambil terus melangkah perlahan ke arah wanita itu. "Mbak, matur suwun sudah nolong saya, Mbak," ucap Nardi terus memanggil. Perempuan itu masih diam di tempatnya tak bergerak. Hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya. Mata Nardi dan perempuan itu saling bertemu. Nardi hanya bisa terdiam dengan bibir yang ia gigit rapat. Badannya membeku, ia seperti membeku diserang dingin angin yang tiba-tiba lewat dari belakang perempuan itu menuju arahnya. Nardi bisa melihat wajah wanita itu separuh rusak. Bagian kiri dari wajah perempuan itu seperti hancur dengan mata yang melotot, seperti hampir terlepas dari tempatnya. Selanjutnya perempuan itu tersenyum. Sisi bibirnya menyeringai hingga terangkat lebar ke pipinya. Nardi tak sanggup lagi untuk melihat kejadian mengerikan ini. Anak itu kemudian berbalik arah, lari sekencang-kencangnya menuju arah yang tak tentu. Matanya setengah tertutup. Secepat mungkin ia berlari, terus berlari hingga akhirnya ia berhenti dan berada di tengah-tengah rimbun pepohonan. Di sekitarnya, kabut putih masih terus menyelimuti. "Tuhan, saya ada di mana? Saya ingin pulang, Tuhan," ucap Nardi lirih dengan napas yang masih terengah-engah. Tiba-tiba saja telinganya seperti menangkap sesuatu. Sayup-sayup Nardi mendengar suara-suara yang sepertinya familiar baginya. Ia terus mencoba mencari suara orang-orang yang terus memecahkan kalimat tahlil. Nardi berjalan perlahan mengikuti suara itu. Arahnya sudah tepat, tapi entah mengapa saat Nardi mencoba untuk berjalan ke arah datangnya suara, langkahnya seperti tak pernah habis. Suara itu seperti berjalan menjauh dari Nardi. Ia berhenti sejenak, tak tahu lagi harus berbuat apa. Langkahnya seperti tanpa akhir. Nardi lalu memejamkan mata, mencoba mengingat akhir dari awal yang membawanya ke tempat itu. Ia masih ingat terakhir kali yang ia dan Wisman lihat. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menyentuh bahunya. Saat ia sedang memejamkan matanya, sontak Nardi langsung terkejut dengan yang terjadi saat ini. Segala doa ia baca, segala kalimat memohon ampun ia ucapkan. "Ampun, saya mohon maaf. Saya nggak lagi-lagi kurang ajar di jalan," ucapnya sambil terus memejamkan mata. "Le, di sini bukan matamu, di sini bukan alammu. Pulanglah dengan apa yang membawamu berada di sini. Pulang," ucap seseorang dan nada yang berat. Seperti suara orang tua yang sudah sepuh. Nardi lantas menoleh ke arah belakang. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sepi dan sunyi. Hanya suara dedaunan yang saling bergesekan akibat angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Tanpa sadar, Nardi sudah menggenggam tasbih di tangannya. Tasbih panjang berwarna coklat kini ia pegang. Entah untuk apa tadi, tapi Nardi yakin ini akan melindunginya hingga akhirnya kring, 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 kring. Suara itu tak asing, suara beca yang pernah Nardi dan temannya dengar. Suara yang membuat mereka berlari ketakutan hingga berujung kecelakaan. Nardi tertegun, ia kini hanya bisa menelan ludah. Sosok itu berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Sebuah beca dengan pengendaranya yang tanpa kepala, seperti menunggu Nardi terdiam tanpa ada pergerakan. Ketakutan benar-benar menguasai Nardi, tapi ia ingat dan perkataan orang tua tadi. "Gusti, kalau ini jalan satu-satunya untuk keluar, aku ambil," ucap Nardi lirih sambil mengalunkan tasbih pada leher. Ia berjalan pelan mendekat ke arah beca itu berhenti. Semakin dekat,
Perasaan Nardi semakin diliputi kengerian, namun ia tetap harus memberanikan diri. Bah, beto kula wangsul, iki sanes alamipun kula, ucap Nardi dengan bibir bergetar. Tak ada jawaban. Ya, memang sudah seharusnya. Sosok kepala itu hanya terdiam. Ia lalu mengangkat bagian belakang becak, membuat bagian depannya merendah. Sebuah tanda jika Nardi dipersilakan untuk naik ke dalam becak. Nardi pun langsung naik ke dalamnya. Tukang becak tanpa kepala itu langsung naik ke tempat kemudinya setelah menurunkan roda bagian belakang yang sebelumnya ia angkat. Setelahnya becak berjalan perlahan menjauh dari halaman pabrik kain itu. Nardi terus mengamati sekitar sampai akhirnya matanya berhenti. Nampak sosok wanita dan gaun putih melambaikan tangan ke arahnya. Entah apa, satu-satunya yang Nardi ingat hanyalah wajahnya saja yang sudah setengah hancur, membuat Nardi bergidik ngeri. Becak terus berjalan menjauh dari pabrik itu. Nardi melewati beberapa kain yang dijemur dengan warna merah, melambai tertiup angin. Ia kini berjalan di tengah-tengahnya. Hingga akhirnya Nardi bisa melihat di depannya ada sebuah kain berwarna hitam membentang. Becak itu tak mengurangi kecepatannya, justru semakin menambah kecepatannya. Hingga akhirnya becak yang ditumpangi Nardi menabrak kain itu. Semua menjadi gelap, semuanya gelap. Nardi hanya bisa memejamkan matanya, berdoa di dalam hatinya, hingga akhirnya ia tersentak keras, membuat tubuhnya bak jatuh dari tempat yang tinggi. Di, bangun, jangan mati. Suara itu jelas terdengar di telinga Nardi. Perlahan anak laki-laki itu membuka matanya. Silau cahaya seperti memaksa masuk ke dalam matanya yang baru saja ia buka, membuat rasa tak nyaman ia rasakan. Tiba-tiba seorang wanita memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Loh ibu, Nardi di mana? Ucapnya lirih. Suaranya seperti tertahan. Ia kini merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Di, Nardi, bisa-bisanya sampai kayak gini, Di, ucap sang ibu yang terus menangis sambil memeluk anaknya itu. Ini di mana? Ucapnya lagi. Di, ini kamu di rumah sakit. Kamu koma, Di. Sudah 3 hari. Ucap seorang laki-laki yang kemudian mengelus pundak istrinya yang masih menangis. Bapak, Nardi. Kok Nardi teng rumah sakit? Ucapnya bingung. Lah bocah, kecelakaan tunggal kamu nak. Motormu sampai hancur. Jawab bapaknya. Lalu mengambilkan segelas air putih yang langsung diminum oleh Nardi. Wisman gimana keadaannya? Ucap Nardi bingung. Tiba-tiba terdengar suara pintu digeser. Seseorang masuk ke dalam dengan selang infus yang masih menempel di tangannya. Dul, udah bangun. Aku gak apa-apa Dul, cuma pegel-pegel saja, ucap Wisman yang kemudian mendekat ke arah Nardi. Dalam hati Nardi bersyukur, sangat bersyukur. Untungnya tidak ada hal yang lebih parah dari kecelakaan itu. Tidak ada nyawa yang pulang. Mereka masih bisa berkumpul. Nardi tersenyum hingga ia merasakan sesuatu pada tangannya. Ia akhirnya menarik tangannya keluar dari selimut yang menutupi tubuhnya. Ia bisa melihat sebuah tasbih berwarna coklat itu masih ia genggam. Apa itu, Di? Tanya ibunya. Gak apa-apa Bu, cuma tasbih, ucap Nardi yang kemudian memasukkan tasbih itu ke dalam selimut lagi. Ia masih tersenyum, bersyukur dalam hatinya telah diberikan pertolongan. Apa yang ia alami sebelumnya hanya bisa ia simpan sendiri, hanya bisa terus ia ingat. Selesai. Terima kasih sudah mendengar ceritanya. Jangan lupa follow akun Twitternya Nugroho Agung.
Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.